Walaupun naskah itu ditemukan seluruhnya, bukan cakupan firman, tapi cakupan kesaksian yang dikumpulkan orang-orang yang ada pada zaman itu. Kehilangan arah. Makanya ada Injil yang disebut apokripa. Injil yang disembunyikan, catatan-catatan yang disembunyikan. Kenapa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Pak Jadi di dalam diri Bang Juma ini selain ada iblis juga dajjal, karena Bang Juma masih memandang remeh kepada orang lain, selalu memandang sebelah mata kepada orang lain. Ini ODGJ kalau ini ODGJ Gurunda. Ditendang, ini nggak bisa diskusi nih ODGJ Gurunda. Dia yang memandang rendah saya, dia mengatakan diri saya ada dajjal dan iblis. Ya berarti kan dia tahu kan Gurunda kan, kalau memang di dalam diri Bang Juma itu ada iblis, yang bisa ngelihat iblis siapa? Ya iblis kan. Nah berarti Anda iblis. Poinnya yang mau ditanyakan ke Bang Juma, silakan. Silakan. Ya, silakan poinnya saja. Poinnya saja. Ya, ini kok silakan poinnya. Saya bisa melihat di dalam diri Bang Juma ada iblis karena. Silakan poinnya, apa yang ditanyakan, apa atau yang mau didiskusikan apa? Yuk, silakan. Oke, pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bang Juma yang sangat berilmu tinggi adalah, Bang Juma, ketika kita melihat peta dari Islam bahwa berasal dari dunia ruh, kemudian ada perjalanan yang harus dilalui sampai dari alam kubur, kemudian dibangkitkan, kemudian sampai ke padang mahsyar, kemudian ada telaga Kautsar, kemudian ada ke telaga Kautsar. Neraka. Nah, kisi-kisi saya kan tepat Gurunda, ada telaga Kautsar ini. Lanjut. Ini beneran mau ngasih kesempatan ngomong iblis? Iya makanya saya anggap orang aneh ini. Turunin aja banget coba. Enggak, aku nunggu perintah dari Gurunda dulu ah. Silakan global dibuka mionya. Jadi bolehkah saya melanjutkannya, Bang Juma? Iya, silakan. Baik, ketika saya melihat adanya persimpangan jalan surga dan neraka, di situ saya mengalami setak. Saya merasa ini adalah dogma yang tidak masuk di akal dan mematikan akal saya. Padahal kita berasal dari dunia ruh, harusnya setelah adanya kematian itu, kita tidak perlu lagi bangkit dari kubur untuk kemudian berada di padang mahsyar, melewati semua perjalanan itu, kemudian surga neraka. Tetapi sebelum kita mati jasad itu, sebenarnya di dunia ini itu kita sudah lewat jalan Sirotol Mustaqim, yang mana di dalam perjalanan kita itu sebenarnya ada surga dan neraka. Jadi ketika kita benar-benar sudah mati jasad, maka kita sebenarnya sudah dikasih tutorial untuk masuk ke kehidupan kekal. Itu tutorial dari Yesus. Dia ketika 3 hari di dalam tanah, kemudian bisa bangkit dalam 3 hari itu. Sebenarnya kita kembali 3 hari di dalam tanah. Bagaimana? 3 hari dalam tanah. Iya, saya bertanggapi ya. Saya ambil dari satu sisi aja ya, karena kayaknya teman-teman ingin saya berdiskusi, ingin kali saya berdiskusi dengan orang ini. Baik, di dalam konsep iman Islam itu, memang awalnya kita ini adalah makhluk ruh yang kemudian dibungkus oleh biologis, daging, tulang, dan seterusnya. Dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ada 2 unsur
yang kemudian harus tunduk kepada pencipta. Bukan hanya ruh dan juga bukan hanya jasad. Jasad yang tunduk tanpa ruh itu mustahil. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin kemudian nafas atau jiwa manusia akan tunduk kepada Tuhannya ketika kemudian antara jasad dan ruh ini tidak dibekali oleh akal. Nah, apakah ruh ini bisa beribadah kepada Allah? Bisa. Tapi setelah terbungkus oleh jasad yang tak terpimpin, maka ruh akan mengikuti kemana arah daripada biologis kita ini bawa. Makanya ketika kita makhluk ruh, alastu birabbikum, kalau bala syahidana, ruh karena tidak dapat pengaruh free will, maka tunduk berserah diri. Aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Tuhan mengatakan, coba aku bungkus engkau dengan syahwat. Apakah engkau masih memegang pernyataan imanmu, kesaksian imanmu tersebut? Maka manusia diturunkan ke bumi, diberikanlah warna. Kau ngerti warna hitam, kau ngerti warna putih. Kau rasakan ini indah, ini buruk, ini jelek, ini nikmat, ini pedis, ini manis, ini coklat. Coba kau mainkan semua rasa itu. Bagaimana kau bisa menundukkan semua itu sehingga ruhmu tidak kemudian ternoda oleh keadaan? Manusia turun ke bumi. Turun bukan cuma ruh, tetapi dibalut dengan daging. Daging memiliki keinginan, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Roh hanya menginginkan ketundukan. Alastu birabbikum. Tapi daging ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Tapi daging tidak bisa kemudian melampiaskan keinginannya tanpa kemudian melibatkan ruh. Makanya kita tidak pernah mendengarkan seorang mayat melarikan diri setelah rumahnya mengalami kebakaran. Mayat menurut informasi telah memberikan kemudian keterangan kepada wartawan bahwa larinya itu dikarenakan karena api yang menutupi badannya itu sangat panas. Belum pernah ada mayat melarikan diri. Kenapa? Karena jasad tanpa roh itu kembali kepada tanah. Nah, ini Al-Quran. Orang-orang kafir terdahulu pun sama seperti saudara ini. Ketika orang kafir bertanya kepada Allah, lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Kul, katakan kepada beliau, katakan kepada mereka, wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqah, qala may yuhyil idzama wa hiya ramin. Dan dia membuat perumpamaan bagi kamu. Allah kemudian membuat perumpamaan yang melupakan asal kejadiannya. Lalu mereka berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh seperti ini? Dikubur tak ada daging, dikubur tak ada jasad, dikubur tak ada kemudian lambung, tak ada otak, tak ada mata, tak ada mulut. Yang ada hanya tulang belulang berserakan. Siapa yang bisa menghidupkan ini, kata orang-orang yang tidak memiliki akal. Apa kata Allah? Wahai Nabiku Muhammad, kul, katakan kepada mereka, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan kepada mereka, yang akan menghidupkannya tulang belulang ini adalah Allah yang menciptakannya pertama kali dari tidak ada tulang menjadi tulang, dari tidak ada menjadi ada. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Kalau Allah bisa menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka Tuhan jauh lebih bisa menciptakan manusia yang sudah ada kerangka tulangnya menjadi ada. Allah alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka ketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu, apa kata Allah? Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ardi qadirin ala an yukhluqa bithlahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Dan bukankah Allah menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa dengan itu, jasad yang sudah hancur itu? Benar. Allah
Maha mencipta lagi maha mengetahui. Jadi orang yang berakal akan sampai kepada keadaan apa itu? Ada orang yang mengatakan pada dirinya tak ada lagi Dajjal, tak ada lagi iblis. Dia sudah matikan Dajjalnya, dia sudah matikan iblisnya, sehingga setiap lisannya yang terlontar hanya kebaikan. Setiap dia berbicara hanya petua-petua yang membangun peradaban dan kebaikan. Setiap dia bergerak jasadnya akan tertuntun untuk sujud beribadah kepadanya. Orang ini adalah orang kufur nikmat. Ketika dia melihat dirinya beribadah dengan jasad yang merasakan dingin, merasakan sakit, merasakan peluh, tunduk beribadah kepada Tuhannya dengan jasadnya, begitu kembali ingin merasakan nikmat dari hasil upayanya, dagingnya dibuang, jasadnya dibuang. Yang merasakan nikmat pembalasan hanya rohnya. Itulah orang yang kufur nikmat, orang yang tidak tahu berterima kasih. Kaki yang begitu sudah rentah, yang begitu sudah tua, berjalan dengan jauh arah menuju kepada tempat ibadah, sujud kepada Allah. Ternyata pada saat pembalasan, ternyata kaki hanya kembali menjadi tanah yang tak berguna. Padahal ruh tidak akan pernah bisa sujud dengan sempurna tanpa diikutkan oleh daging. Orang yang sadar, orang yang berakal akan mampu mengucapkan terima kasih kepada tubuhnya. Makanya orang yang sampai kepada ma'rifat, mereka akan menjadikan jasadnya ini sebagai jasad yang kemudian bersatu dengan Tuhannya. Menjadikan jasadnya adalah sesuatu yang suci, yang pantas kemudian kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jasad kembali dari Sang Yang Maha Suci, datang dari Sang Maha Suci, maka jasad yang datang dari Sang Maha Suci akan kembali kepada Sang Pemilik Allah, Allah Azza wa Jalla. Orang yang kufur nikmat seibarat seperti orang yang habis makan perkedel malamnya, lalu setelah dia masuk ke jamban, tubuhnya dibuang ke jamban seperti tak ada fungsinya dan tak ada gunanya. Padahal dia bisa berucap karena adanya lapisan lidah, dihalangi bibir, kemudian dipagari dengan gigi, gerakan tenggorokan, kemudian sinyal yang dibentuk oleh akal, di mana akal itu berfungsi karena adanya aliran darah. Darah kemudian memberikan instruksi kepada nadi, nadi mendapat pompa dari jantung. Tapi apa yang terjadi ketika ia kembali ke kehidupan yang kekal, masuk ke jannah? Ternyata itu semua adalah sampah. Yang bisa merasakan kenikmatan surga ternyata hanya ruh. Ini adalah pemahaman orang koplak, pemahaman orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, di mana Allah telah menciptakan dia dalam bentuk fi aksani takwim. Kalau Anda tanpa jasad, Anda adalah setan genderuwo. Anda disebut manusia karena Anda punya jasad. Jasad Anda itu kudu sujud, bukan cuma ruh aja yang sujud. Makanya ketika diperintahkan jangan makan babi, jangan makan asu, bukan ruh Anda yang dilarang, jasad Anda yang dilarang. Kenapa jasad Anda yang dilarang? Karena jasad Anda itu layak suci di hadapan Tuhannya dan layak kembali disucikan di hadapan Tuhannya. Kenapa Adam kemudian didatangi oleh setan? Setannya tidak menggodanya. Wahai Adam, janganlah engkau begini, janganlah engkau begitu. Enggak. Tapi iblisnya datang mencobai Adam tentang apa yang ada pada diri Adam berupa biologis, yaitu lambung, yaitu perut, yaitu isi daripada jasadnya. Adam jatuh karena perut, bukan karena ruh, tapi karena perut. Kenapa? Karena jasad ini memiliki kemudian peranan penting. Makanya di Islam itu kaidah Islamnya apa? Dimanapun kamu berada, pada posisi apapun engkau, duduk, berdiri, baring, sembahlah Tuhanmu, sucikanlah jasadmu. Makanya ada sistem wudhu. Pelihara wudhumu. Kenapa pelihara wudhu? Apakah ruh perlu diwudhuin? Enggak, jasad. Limadha? Kenapa? Karena jasad ini akan kembali kepada yang maha suci. Jasad tidak bisa kembali kalau di dalamnya ada unsur daging babi. Jasad tidak kembali kepada yang maha suci ketika di dalamnya ada unsur anjing. Jasad tidak akan kembali kepada yang maha suci ketika makanan-makanan yang diharamkan bersarang di dalam tubuh kita. Maka orang yang benar
adalah orang yang tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah, lengkap jasadnya dan juga ruhnya. Kenapa? Karena dia beribadah tunduk kepada Tuhannya. Tidak hanya ruh, tetapi jasad juga ikut berperan. Maka ucapkanlah terima kasih kepada jasadmu, yang dengan jasadmu kamu bisa bahagia, dengan jasadmu kau bisa merasakan nikmatnya gaji dari suami, karena roh tidak akan peduli berapa gajinya suamimu dan seterusnya. Jasadlah yang menghantarkan Anda bahagia, bukan hanya sekedar roh. Demikian. Nabi Muhammad itu baik sekali, akhlaknya mulia, akhlak Al-Quran. Sangat mengasihi, sangat menyayangi sesamanya, menandatangani piagam Madinah, toleransi kepada Yahudi, Nasrani. Tapi kalian yang seolah-olah membela Nabi Muhammad, akhlak kalian seperti ini. Apakah itu membela Nabi Muhammad? Kalian hanya mempermalukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nanya dong? Di mana ajaran Nabi Muhammad kalau dia itu adalah reinkarnasi daripada Nabi Isa? Nabi Muhammad sudah pernah bersabda sebelum dia meninggal, ingin memberikan catatan terakhir, tetapi para sahabatnya hanya bingung sendiri. Sebenarnya catatan terakhir itu adalah beliau ingin menyampaikan sesuatu supaya kalian para muslim, orang-orang muslim tidak akan menjadi tersesat sepeninggal beliau. Apa catatannya itu? Catatannya tidak pernah tercatat karena mereka tidak memberikan kertas dan pena. Terus dari mana ibu tahu isi catatannya kalau tidak pernah Nabi tuliskan? Karena Nabi Muhammad sudah pernah bersabda juga bahwa akan datang Imam Mahdi yang akan memberikan petunjuk. Imam itu pemimpin, Mahdi itu petunjuk. Dan saya melihat Bang Juma ini adalah Imam Mahdi sebenarnya. Tetapi karena Bang Juma masih belum mematikan Dajjal di dalam dirinya, masih ada iblis di dalam dirinya, maka Bang Juma belum mampu memberikan petunjuk dengan sebenar-benarnya. Padahal saya sudah melihat dengan jelas di Ruh Kudus yang dikandung Bang Juma itu, di dalamnya adalah Ruh Kudus yang sangat bercahaya. Bang Juma mampu memberikan petunjuk menjadi pemimpin dari para Mahdi. Karena setiap manusia adalah Imam Mahdi, perlu seorang pemimpin dan Bang Juma adalah pemimpinnya. Iya. Dan setiap manusia adalah Rasul, utusan, dan Bang Juma adalah pimpinan para Rasul. Iya. Untuk memberikan petunjuk jalan lurus pada para Rasul yang masih tersesat. Rasul. Setiap manusia itu ada Ruh Kudusnya yang bercahaya, tetapi kebanyakan yang ada di Komal ini Ruh Kudusnya ngantuk, tertidur lelap. Tetapi saya lihat Roh Kudus di dalam diri Bang Juma sudah bercahaya, menyala-nyala luar biasa. Tapi sayangnya Bang Juma belum mematikan Dajjal dan iblis di dalam dirinya. Cor jalan untuk 4 unit rumah 100 sak, Bu. Ustaz Alif, auditor Ustaz Alif. Butuh besi 10 full. Itu sekitar 100 batang. Minta diimamin sama Gurunda itu. Kalau ibu sendiri siapa? Jelmaan siapa? Kan Dedes? Ya, saya ditunjuk oleh Yesus sesuai Alkitab. Saya adalah ruh penghibur. Saya menghibur segala bangsa. Oh iya. Tapi ibu nggak menghibur kami. Ibu buat kami takut. Tidak, saya sudah menghibur kalian semua. Saya sudah menunjukkan kebenarannya bahwa di setiap diri kalian ada Ruh Kudus yang perlu dibangkitkan. Dan di sini saya melihat di dalam diri Bang Juma sudah ada Ruh Kudus yang sangat bercahaya, yang bersinar terang. Hanya saja di dalam diri Bang Juma masih ada Dajjal dan iblis. Nah itu malah saya ketakutan ini.
Tidak merasa terhibur saya. Begini, petunjuk saya untuk Bang Juma adalah Bang Juma harus memandang setiap manusia dengan pandangan mahabbah, pandangan kasih sayang, supaya tidak meremehkan orang lain, tidak memandang sebelah mata kepada orang lain, sehingga mata batin Bang Juma terbuka, Dajjal pun mati dengan sendirinya. Ibu dan Paulus sepupuan, enggak? Kalau Paulus itu kan bertele-tele, jadi saya tidak begitu menyukai Paulus ya. Selain itu dia sudah mendapatkan hukuman, sudah hukuman mati. Tetapi saya mempercayai apa yang ada di Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Iya. Jadi betul kabarnya bahwa Maria menyembah anaknya kembali setelah dia mengandung, membesarkan. Akhirnya Maria kembali menyembah darah dagingnya sendiri, gitu. Bunda Maria tidak pernah menyembah Yesus. Bunda Maria neraka berarti dia tidak menyembah Tuhan. Yesus bukanlah Tuhan. Yesus itu adalah guru mursyid sejati kita semua, maka jadikanlah segala bangsa itu sebagai murid Yesus, supaya dengan menjadi murid Yesus mereka akan tahu bahwa jalan lurus yang selalu diminta oleh umat muslim itu adalah Yesus Kristus itu yang sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku tidak akan sampai kalian kepada kehidupan kekal. Oh gitu. Nah, di dalam Kolose 2 nomor 9, segala jasad Yesus itu adalah Tuhan, segala jasadnya. Nah, kulup Yesus yang dipotong pada hari ke-8 itu Tuhannya Ibu juga. Saya katakan kepada Bang Juma bahwa Injil itu sudah banyak mengalami campur tangan manusia-manusia yang tidak berilmu dan tidak berakal, juga tidak memiliki budi pekerti yang luhur, tidak memiliki akal yang sehat. Jadi kita harus pandai-pandai melihat mana itu yang benar-benar ajaran Yesus yang murni, mana yang bukan. Ajaran Yesus yang murni adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Jadi Ibu masih kapan terakhir ke gereja, Ibu? Kenapa harus ke gereja? Karena bait Allah itu ada di dalam kolbu kita. Bait Allah itu ada di dalam hati kita. Karena hukum Taurat itu tertulis dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menuliskan hukumnya di dalam hati kita, di kolbu kita, yang merupakan bait Allah yang sesungguh-sungguhnya. Ya. Saya lihat penglihatan ini, kalau saya lagi zikir, saya lihat Terawang Ibu ini usianya sudah hampir 600 tahun ya. Jadi saya sebenarnya sedih sekali dengan keadaan orang-orang yang di komal-komal TikTok. Mereka memperdebatkan iman di panggung ego, ya. Memperdebatkan iman itu tidak diperkenankan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sangat tidak menyukai perbuatan kalian. Yang disukai Nabi Muhammad SAW adalah kalian mencari kebenarannya dengan ikro, baca. Bacalah Al-Quran sebagai petunjuk, bukan memperdebatkan iman. Karena setelah kalian membaca Al-Quran, kalian akan tahu sebenarnya apa maksudnya membaca itu. Karena Nabi Muhammad ini sebenarnya bukan buta huruf ya. Nabi Muhammad ini orang paling cerdas, cermat, bersahaja, jujur, amanah, sidat, fatona. Karena pada abad ke-7 itu Nabi Muhammad itu ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril itu ketika Nabi Muhammad bermeditasi ya. Bermeditasi, ketika itu pusat intuisi di dalam otak Nabi itu ada yang namanya GPS, God spot, pusat intuisi, pineal gland yang
aktif sehingga kesadaran ilahi itu benar-benar pada posisi yang tertinggi, kesadaran tertinggi, disitulah ada malaikat yang bukan dalam bentuk sosok, tetapi memang itu karakter yang ada di dalam diri manusia, itulah yang memberikan hikmat, kebijaksanaan dan pengetahuan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disuruh baca itu, dia nggak tahu apa yang mau dibaca, makanya beliau membaca kitab dirinya sendiri. Akhirnya beliau tahu bahwa beliau adalah reinkarnasi dari Adam, Idris, Nuh, sampai dari Isa dan sebagainya. Karena Al-Quran itu hanyalah himpunan kisah-kisah. Gejala awalnya apa, Bu? Mohon maaf, saya capek ngomong. Saya mau minum dulu. Dia rupanya. Dulu sempat masuk rumah sakit mana, Bu? Mohon maaf ya, sebenarnya yang sakit itu bukan saya, tetapi kalian yang menderita penyakit Ya, sampah dan juga memang penyakit mata dan juga Memang orang gila rata-rata bilang gitu, Bu. Orang gila di tempat saya rata-rata memang gitu. Memang gitu. Ketika dia gila, dia nggak merasa gila. Memang gitu orang gila itu. Lanjut, Bu Runda. Ibu punya suami, Bu? Ibu sudah punya suami? iya, saya sudah menikah, suami saya Muslim. Anak? Saya belum punya anak. Oh, sudah berapa lama menikah Ibu ini? Ya, ada deh pokoknya. Iya, berapa lama? Ada deh. Berapa lama? Ada deh. Ibu tinggal di daerah mana, Ibu? Saya permisi dulu ya Bang Juma, saya berterima kasih karena saya haus, saya mau minum, saya tadi teriak-teriak, ini juga nggak baik sebenarnya. Saya mohon maaf kepada siapapun yang ada di Komal ini karena saya kasar atau saya mengolok-olok, mohon dimaafkan, harap maklum ya. Terima kasih. Kami maklum sama ODGJ kok, santai aja, Bu. Hati-hati, Bu, kalau bisa ke obat psikiater, Bu ya. Tanya suaminya, Bapak, Bang Suma suruh aku ke psikiater, kata gitu. Untuk apa? Kasihan suaminya, Gurunda. Suaminya sering ditunjang sama ibu ini. Tanya gitu sama Bapak, saya disuruh sama Bang Suma ke psikiater untuk konsultasi gitu. Supaya Imam Mahdi yang ada di dalam tubuhku itu semakin nampak. Maka saya harus ke psikiater. Mohon maaf Bang Juma, sebenarnya Imam Mahdi itu ada pada setiap manusia. Hanya saja perlu pemimpin dan pemimpinnya itu adalah Bang Juma. Pimpinan para Imam Mahdi dan setiap manusia harus berada di belakangnya Bang Juma. Termasuk ibu juga? Iya, termasuk saya nanti akan sholat di belakangnya Bang Juma. Semua orang Kristen semua akan sholat di belakang Bang Juma. Iya. Oh, makanya sebelum kita sholat, ibu ke dokter psikiater dulu, psikiater. Ini sama seperti Bang Juma mungkin mengira bahwa saya terkena sindrom Mesias atau Mesias sindrom, tetapi sebenarnya saya tidak terkena sindrom Mesias atau Mesias sindrom. Saya hanya menjalankan apa yang menjadi tugas saya di dunia ini. Iya, makanya saya bilang tadi, ibu kalau saya lihat umurnya sudah 600 tahun, cuman baru-baru aja ini aja turun ke bumi, betul nggak? Saya sebenarnya reinkarnasi dari beberapa manusia di zaman dahulu ya. Nah, itu yang ku bilang. Ya, dan termasuk saya katakan Bang Juma ini adalah reinkarnasi dari pasti Umar mau ke bin situ Khattab. arahnya. Pasti mau ke situ arahnya. Jadi kalau saya lihat ibu ini dulu masa lampau, masa hidup ibu dulu, ibu itu sering ikut perang menggunakan kuda putih, kemudian selendang hijau, di kepala ada kemudian terikat ya, di situ tertulis kemudian apa? Saya belum bisa baca dengan jelas, tapi yang pasti tulisan itu menandakan ibu ini adalah seorang pejuang dari alam nirwana turun ke bumi. Salah satu bidadari yang kemudian tertinggal oleh kereta yang dibawa oleh Sinterklas, sehingga beliau
tertinggal di dunia, terbungkus daging, lahir kembali gitu. Sebenarnya ibu ini dulu awalnya di Kutub Utara, dia di Kutub Utara. Di sana dia selalu kemudian berzikir, bersemedi, memanggil Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian bersama dengan Paulus. Ya, di sana dia itu selalu. Tapi ya karena dia melihat di dunia TikTok ini ada sesuatu yang harus dia luruskan, makanya harusnya kemarin itu sebelum kemudian beberapa kantor tutup, dia ini datang bersama dengan Mak Lampir. Cuman Mak Lampir kan banyak utang pinjolnya, jadi dia nggak sempat menampakkan diri. Tapi di tengah-tengah kita itu sebenarnya sudah ada penampakan itu, cuman tidak berani. Saudara kita ini memang ya utusan, dia ini utusan. Dia reinkarnasi dari beberapa orang-orang baik masa lampau. Jadi di bumi ini ada 3 manusia yang reinkarnasi yang ada di Indonesia. Ini saya buka rahasia saja. Yang pertama itu saya, kemudian yang kedua ibu ini, kemudian yang ketiga itu Pak Bom Bom. Pak Bom Bom itu juga reinkarnasi dari beberapa makhluk-makhluk astar yang dari dulu menjadi tunggangan para penjahat, termasuk teman tirunya Abraha pada masa itu. Nah, turun ke dunia, ya inilah kami bertiga. Jadi besok kalau saya ke Jakarta jangan lupa minta tanda tangan saya semuanya ya teman-teman. Itu Kang Dito selendangnya kembaliin dong, biar kembali ke kayangan dia. Jadi itu perjalanan spiritual ya Gurunda ya. Perjalanan spiritualnya beliau begitu itu si ibu-ibu tadi. Tapi ya mau tidak mau memang ibu perjalanan spiritualnya tadi ada yang salah ketik di YouTube. Dibilangnya bukan Sinterklas, katanya sinting kelas. Ada aja semua sinting kelas. Siapa ini nakal ini? My Lord, dibilangnya sinting kelas ada aja. Ini yang ada yang lebih parah lagi, bidadari, bidadiare. Aduh, kacau. Kok bidadari? Astagfirullahaladzim. Saya minum dulu, capek saya. Minta maaf ya teman-teman. Capek saya teriak tadi. Ya silakan Pak Sitepu atau beritakan kebenaran. Kalian berdua silakan. Temanya tentang apa ini? Temanya tentang ketuhanan. Karena kalau ketuhanan Yesus lagi. Oh, mau yang lebih menantang mau? Kalau ketuhanan Yesus itu maksudnya tidak ada habisnya gitu loh. Karena, ya udah, kalau mau yang ada habisnya, kalau mau kita diskusinya agak sedikit meningkat, ya udah kita diskusi mengenai Ustadz, kitab suci. Gimana? Di sini ada Bang Juma kan, ada anak murid saya si Juma kan. Jangan gitulah. Saling menghargai aja lah, sama-sama menghargai lah. Si Juma saja waktu itu tidak bisa menjawab pertanyaan saya gitu loh. Iya kan orangnya nggak ada, beliau kan lagi nggak monitor, ya kan? Oh gitu. Oke. Jadi kita ya udah apa tentang kita ketuhanan bahas, Yesus saya terima. Iya, kalau ketuhanan Yesus kan udah biasa. Kita bahas mengenai kitab siapa yang layak disebut sebagai kitab suci. Nah tuh. Oke, bisa. Oke, silakan Anda bernarasi dulu. Baiklah. Kalau Alkitab jelas ya. Alkitab itu sangat jelas. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Nah, jadi dari Alkitab lah kita tahu khususnya kalangan Kristiani 2 Timotius 3 nomor 16. Iya. Nah, lain kali disebutkan begitu Pak, biar apa namanya. Oke. Lanjut. Ya, jadi dari Alkitab lah khususnya kalangan Kristiani itu bisa mengetahui apa itu perbuatan yang baik, bagaimana cara hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, dan
kita semua kalangan Kristiani tahu bahwa Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Memang penulisnya adalah manusia, berbeda dengan kitab saudara saya pihak Muslim seperti itu kan, seperti apa katanya diturunkan langsung nanti aja Pak, nanti aja kalau mau ke Muslim. Ya ini saya, ya ini narasi saya tentang, ya jelaskan dulu tentang kitab Anda aja dulu. Iya, kan. Jadi kalau dari kalangan Kristiani sudah sangat jelas bahwa Alkitab itu kitab suci ya intinya ya. Kitab suci ya. Memang kitab suci jelas. Memang selama ini narasi yang selalu diungkapkan oleh, selama ini yang dinarasikan oleh, diasumsikan oleh kalangan di luar Kristen, selalu mereka berpendapat bahwa kalau memang kitab suci kenapa bisa diubah-ubah, ada edisi ini, ada versi ini, ada versi ini, seperti itu. Gini Pak si Tepu, kita sepakat dulu kitab suci itu apa sih definisinya? Jangan-jangan kitab suci menurut Bapak berbeda dengan kitab suci menurut saya. Akhirnya nggak nemu kan? Nah kita sepakat dulu Pak, kitab suci itu apa tuh? Apa ya, definisi kitab suci? Kitab suci itu menurut saya adalah kitab yang benar. Bukan menurut Bapak. Nggak bisa menurut Bapak, nggak bisa menurut saya, nggak boleh. Menurut ya, kaidah keilmuan, menurut kaidah bahasa, nggak boleh. Nanti kalau menurut Bapak A, menurut saya B, kan nggak ketemu diskusinya, betul nggak? Nah, supaya ketemu, maka kitab suci itu definisinya secara bahasa itu apa, gitu loh. Pakai data lah, datanya di mana? Kitab suci adalah titik gitu loh, Pak. Jangan menurut saya. Silakan. Dan juga jangan menurut Anda, salah. Saya nggak akan berkata nanti kalau menurut Bang Ardiansa kitab suci itu apa? Oh nggak bisa. Nggak bisa menurut saya, nggak boleh. Saya pun nggak boleh mengatakan menurut saya. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Menurut sumber literasi yang saya baca lah itu betul. Nah silakan Pak. Kitab suci adalah dari Pak Ustadz aja dulu. Oke, berarti Anda tidak tahu ya kitab suci itu apa ya? Sepakat dulu kita ya. Saya menyimak saya dulu. Iya kita sepakat dulu. Kita sepakat dulu kitab suci ini bahasa Indonesia, sepakat? Oke. Ya betul kan? Kitab suci bukan bahasa Inggris kan? Iya. Betul kan? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, baik. Dalam bahasa Indonesia ini ada kaidah nggak Pak? Menurut Bapak? Ada. Kaidah itu apa menurut Bapak? Kaidah adalah? Syukron Bang Indra. Kaidah adalah? Kaidah itu seperti apa ya kalau bisa dibilang penyebutannya? Apa Pak? Pengajaran yang lebih apa? Aduh, lebih bukan Pak. Bukan Pak. Bukan. Enggak, maksudnya untuk apa sih bisa dibilang susah saya menyebutkannya. Ya, kalau gitu saya bantu nyebutkannya, Pak. Ya. Boleh. Kaidah itu tata cara, Pak. Tata cara atau aturan-aturan. Jadi kita berbahasa ini harus ada aturannya, nggak boleh bikin-bikin sendiri. Misal, saya beli nasi goreng. Atau saya makan nasi goreng. Itu kaidah yang betul kan? Betul lah. Betul. Kalau kaidah yang salah gini, saya dibeli nasi goreng, salah kan kaidahnya? Betul nggak? Oke. Oke, udah paham ya. Nah, jadi dalam bahasa ini ada kaidah. Nah, sesuai dengan kaidah bahasa, apa definisi kitab suci, Pak? Menurut sumber literasi yang Bapak baca, silakan. Baik. Kitab suci menurut sumber yang pernah saya pelajari selama ini adalah buku yang benar-benar mengajarkan tentang Allah dan segala karya-karyanya. Buku yang benar-benar mengajarkan segala tentang Allah dan karya-karyanya. Karya-karyanya. Ini secara ininya maksud saya ya. Itu tertulis di mana, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Yang Anda baca di mana itu? Anda pelajari di mana itu? Yang pernah saya pelajari waktu saya sekolah. Iya, itu tertulisnya di mana? Berbeda.
Aduh, saya lupa nama bukunya. Tapi kalau firman Tuhan berbeda, kitab suci dengan firman Tuhan ya. Iya. Jadi yang Bapak baca tadi lupa ya nama bukunya, tapi ingat ya kata-katanya, betul ya? Iya, sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama tapi kok masih ingat Pak definisinya Pak? Maksudnya nama bukunya saya lupa, penulisnya saya lupa, cuma definisinya saya masih ingat. Oh gitu ya. Coba Bapak ada HP satu lagi nggak di situ Pak? Ada? Ada laptop. Oh ya, Bapak buka laptop. Bapak buka laptop, ketik KBBI. Udah? Ketik KBBI, diklik dulu KBBI-nya, diklik. Sudah? Wait. Oke. KBBI, oke. Udah? Sebentar ya. Sudah? Nah, oke. Ketik di situ KITAB, kitab, enter. Saya jawab aja ya Bang. Udah? Bang beritakan, ini pendeta ini, jangan gitu Bang beritakan. Ini pendeta loh. Oke, siap. Atau mau duet berdua? Mau bersatu atau mau berdua? Saya sendiri saja dulu. Oke, silakan Pak. Kita udah pernah diskusi lama kan, Bapak kemana aja loh? Sering. Saya kerja dan pelayanan. Iya, kerjanya masih buka kafe. Sudah enggak. Aduh, sayang kali Pak. Saya udah di Bekasi sekarang. Iya. Lanjut Pak. Kitab suci. Di situ nggak tertulis di KBBI. Kitab suci. Kitab suci. Di sini kitab ya, tadi Pak Ardiansyah suruh buka kitab ya. Betul, kitab. Terus di bawahnya itu ada seperti tanda strip terus suci, ada nggak? Ada. Apa? Coba dibaca. Ya, wahyu Tuhan yang sebentar ini apaan sih nih? Dibukukan. Betul? Dibukukan. Ya. Nah, betul ya. Wahyu Tuhan yang dibukukan, oke. Jadi ya, itu adalah definisi intinya apa? Intinya wahyu Tuhan yang dibukukan, kitab suci itu. Betul kan? Terus maksudnya jadi maksudnya kita sepakat dulu bahwasanya kita bahas. Ya, pembahasan kita jangan sampai Bapak menafsirkan kitab suci adalah bla 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 bla. Saya menafsirkan sendiri kitab suci adalah bla 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 bla. Ternyata nggak sesuai dengan kaidah bahasa, kan repot. Betul nggak? Oke. Jadi Bapak sepakat di sini kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Sepakat? Iya, tepat sekali. Gitu kan enak. Kita diskusinya kan bisa lanjut ke arah ke depan kan, begitu kan Pak? Betul nggak? Oke, siap. Oke, lanjut. Oke, baik. Dari mulai Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Pak. Yang mana yang wahyu Tuhan, Pak? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua. Yang mana yang wahyu Tuhan? Semua. Oh, semua. Ya. Jadi wahyu Tuhan itu maksudnya wahyu menurut Tuhan atau menurut anggapan orang, Pak? Wahyu Tuhan itu loh. Ya, wahyu Tuhan itu apakah wahyu dari Tuhan atau dari anggapan orang? Jadi begini Pak Ardiansyah, saya sudah mengerti maksud pembicaraan Anda. Maksudnya adalah wahyu Tuhan itu adalah benar-benar omongan yang langsung disampaikan oleh Tuhan, seperti itu bukan? Loh ya kan dari asal muasalnya loh. Asal muasalnya ini dari Tuhan atau dari anggapan orang asal usulnya. Jadi maksudnya seperti itu, maksud arah yang ingin Pak Ardiansyah bawa ke pola pikir saya, maksudnya seperti itu ya. Iya kan, jangan sampai Bapak mengatakan nasi goreng Ardiansyah itu kan nasi goreng ini dari siapa? Oh, dari Ardiansyah nasi goreng ini. Berarti kan sumbernya dari saya, betul nggak? Saya jawab ya. Nah, kalau wahyu Tuhan ini sumbernya dari mana? Dari Tuhan atau dari anggapan orang sumbernya? Oke, saya jawab. Ya, silakan Pak. Dari pertanyaan Pak Ardiansyah dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
itu wahyu Tuhan atau bukan? Kalau dari pemahaman Pak Ardiansa, udah dijawab tadi sama Bapak. Kan Bapak udah jawab itu wahyu Tuhan semuanya. Iya, wahyu Tuhan. Tapi kan maksud pembicaraan Pak Ardiansa ini omongan yang langsung disampaikan oleh Tuhan, begitu kan? Bukan. Pertanyaan saya adalah wahyu kan Bapak udah mengakui wahyu Tuhan, betul kan? Nah, pertanyaan saya, Bapak sambil ngerokok ini jelas ini. Pertanyaan saya adalah, ini wahyu dari Tuhan betulan atau dari anggapan orang? Betulan. Berarti bukan anggapan orang. Menggunakan manusia. Allah menggunakan manusia. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kalau sumbernya, yang saya tanyakan bukan penulisnya, Pak. Yang saya tanyakan, oke lah, penulisnya manusia. Saya sepakat itu. Penulisnya manusia, sepakat. Pertanyaan saya, sumbernya ini apakah dari Tuhan atau dari anggapan orang sumbernya? Sumber. Nasi goreng dari Ardiansa, berarti sumbernya dari siapa? Iya, saya ngerti maksud. Dari Ardiansa kan? Pak. Betul kan? Kalau nasi goreng dari Bang Zuma, berarti sumbernya dari siapa? Dari Bang Zuma kan? Betul nggak? Sumbernya dari Tuhan. Loh, nasi goreng, nasi goreng Pak, nasi goreng. Enggak, ini langsung intinya aja Pak. Oh, langsung intinya. Ya udah, kita kalau ilustrasi. Ya sudah, oke baik. Jadi kesimpulannya ini saya coba tanya ke Bapak, apakah ini sumbernya dari anggapan orang atau sumbernya dari Tuhan? Itu loh pertanyaan saya. Sumbernya itu menggunakan anggapan orang, tapi orang itu dipakai oleh Tuhan. Orang itu dipakai oleh Tuhan. Ada karena iya. Orang siapa yang dipakai Tuhan itu, Pak? Orang siapa yang dipakai Tuhan? Contoh ya. Jangan sampai Tuhan salah pilih ya, Pak ya. Tidak ya, oke. Jadi siapa yang ditentukan oleh Tuhan yang menerima anggapan ini, Pak? Sebentar, saya buka dulu. Bapak ngerti nggak definisi anggapan orang? Ngerti nggak definisi anggapan orang? Definisi dari itu apa? Anggapan orang itu apa artinya? Pemahaman dari orang lain seperti itu. Bukan, Pak. Menurut orang lain atau menurut Tuhan? Itu loh pertanyaan saya. Jadi isinya ini loh, isinya kitab suci ini menurut orang atau menurut Tuhan? Oke. Paham nggak maksud saya, Pak? Paham. Nah itu. Jadi sumbernya yang saya tanya, Pak. Sumbernya Tuhan tetap. Ah gitu dong. Kalau Nabi Muhammad kan menerima wahyu dari Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Tapi sumbernya siapa? Allah. Kan gitu, selesai. Nah pertanyaan saya, kitab suci Anda ini sumbernya ini anggapan orang atau sumbernya dari Tuhan gitu loh? Sumbernya Tuhan tetap. Berarti bukan sumber dari anggapan orang, kan? Sumber dari anggapan orang. Sumbernya Tuhan tetap. Iya, berarti bukan anggapan orang, kan? Bukan anggapan orang, kan? Bukan. Gitu. Coba Bapak buka Lukas 3:23, Pak. Iya, ini saya sudah membuka kitab Lukas nih. Ya, silakan. Dibaca, Pak. Sebentar. Iya. Lukas 3:23. Ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, terus maksudnya. Jadi yang nulis itu Lukas kan? Iya. Lukas itu mendapatkan informasi itu dari Tuhan atau dari anggapan orang? Dari Tuhan. Loh, itu menurut anggapan orang gitu loh. Ya, itu dia menceritakan kondisinya. Loh, kondisi apa? Kondisi yang terjadi pada saat itu. Apa Ingat, kondisi yang terjadi pada saat itu? Pak Ardiansa. Ingat, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Alkitab itu ditulis oleh manusia. Saya tahu ditulis oleh Matius. Kan ditulis oleh oleh Lukas, Matius, Yohanes, kan gitu. Ya. Nah, ini kan yang nulis kan Lukas, betul kan? Iya. Nah, tetapi dia mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Tetapi yang tidak bisa dipisahkan adalah penulis Alkitab ini juga menggunakan budaya-budaya pada saat itu, dan juga apa yang terjadi pada saat itu, ya itu yang ditulis.
Iya, bukan itu pertanyaan saya, tapi pertanyaan Dia saya ingin adalah menjelaskan. Iya, saya paham maksudnya. Saya paham maksud Pak Ardiansa ini. Iya. Ada karena kata-kata anggapan orang seperti itu kan. anggapan orang dia- itu firman Tuhan bukan menurut Bapak? Coba kita pastikan dulu. Anggapan orang itu firman Tuhan bukan? Jangan dipotong dulu. Oh iya, silakan. Jadi Lukas ini ingin menceritakan semua yang terjadi pada saat itu. Semua yang terjadi pada saat itu. Terus? Iya. Nah, jadi dia menceritakan tentang Yesus sedang memulai pekerjaannya. Dia menjelaskan semuanya karena Ya, dia mendapatkan ilham pertanyaan dari saya, pertanyaan saya, anggapan orang itu firman Tuhan bukan? Wah, berat ini. ayo Pak, jangan nyerah Pak. Tidak, saya tidak menyerah. Iya sudah, dijawab dulu. Anggapan orang tuh firman Tuhan bukan? Kalau firman Tuhan ya sudah, kita lanjut gitu loh. Aku mute dulu ya, Ustadz Arif, gantiin dulu bentar. Aku dengerin kok, lanjut. Oke. Anggapan orang itu adalah memang omongan orang sih, bukan omongan Tuhan. Tapi maksudnya dia sedang menjelaskan yang terjadi pada saat itu aja. Lalu yang mau ditanyakan apa? Iya, anggapan orang ini firman Tuhan bukan? Kan tadi saya sudah bilang, anggapan orang ini perkataan manusia, tetapi si Lukas ini mendapatkan. Pertanyaan saya, anggapan orang ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan, Iya. bukan. Ini saya jawab Pak Ardiansa. Anggapan orang ini perkataan manusia, tetapi dia menulis ini inspirasi dari Roh Kudus. Kalau perkataannya memang perkataan manusia, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, anggapan orang ini apakah A, firman Tuhan, atau B, bukan firman Tuhan? Saya sudah mengerti Pak Ardiansa arah yang Anda bawa ini. Anda ini sedang ingin menjebak saya dari kata-kata ini gitu loh. Bapak kan nggak terjebak. Ngapain merasa terjebak? Makanya saya bilang anggapan orang ini adalah perkataan manusia. Jadi kita simpulkan anggapan orang bukan firman Tuhan. Sepakat? Nah, tidak bisa kita sepakat. Anggapan orang ini perkataan manusia, tetapi Lukas ini mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus. Bukan itu pertanyaan saya. Oke, pertanyaan saya, inspirasi dari Roh Kudus ini sebuah kepastian atau sebuah perkiraan? Jelas pasti. Berarti bukan perkiraan. Bukan. Coba dibaca Lukas 3 nomor 23, baca. Ya, itu tadi saya sudah baca. Ya, baca lagi. Coba. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan Itu kira-kira. Itu kira-kira itu. apa? Itu kira-kira atau kepastian maksudnya itu? kenapa? Pasti. Kira-kira 30 tahun atau pasti 30 tahun? Yang benar yang mana, Pak? Seperti ini Pak Ardiansa. Iya. Nah, ini saya jelaskan ya. Enggak, ini terlalu simpel buat saya Pak Ardiansa. Iya. Kenapa di situ ada kira-kira? Nggak tahu. Kenapa si dokter Lukas ini tidak bersama-sama dengan Yesus? Iya. Kan katanya tadi diilhami Roh Kudus. Berbeda, sebentar. Jangan Tadi kan katanya dipotong dulu. diilhami Roh Kudus, betul kan? Sebentar Pak Ardiansa, saya belum selesai berbicara. Iya, gini loh maksud saya, Pak. Sangat berbeda dengan Matius, sangat berbeda dengan Markus, sangat berbeda dengan Yohanes. Iya. Lukas ini dia mengenal Yesus itu bukan pada saat zaman Yesus pelayanan seperti itu. Pak, tolong jawab simpel pertanyaan saya. Ya, tolong jawab simpel. Bapak tadi kan mengatakan pasti bukan kira-kira, kan gitu, betul nggak? Betul. Nah, pertanyaan saya, kata Bapak kan Lukas diilhami Roh Kudus, betul kan? Iya. Nah,
Itu tulisannya kira-kira 30 tahun atau pasti 30 tahun? Yang benar yang mana, Pak? Tadi kan Bapak mengatakan Roh Kudus itu membawa kepastian, memberitakan kepastian. Kok kira-kira, Pak? Ya, memang Yesus pelayanan waktu dia umur 30 tahun. Memang pasti 30 tahun. Oh, berarti itu salah ya, tulisan kira-kira itu ya? Memang pasti dia 30 tahun. Ah, berarti tulisan kira-kira 30 tahun itu salah ya? Kira-kira itu salah ya berarti ya? Harusnya kan pasti 30 tahun kan gitu kan, betul nggak? Betul nggak? Ya, tidak ada yang salah di situ. Oh, yang betul itu kira-kira 30 tahun atau pasti 30 tahun, Pak? Memang umurnya 30 tahun, Pak Ardian. Iya, jadi tidak ada 30 tahun itu kepastian atau kira-kira? Pak Abdi, ayatnya di mana, Pak Abdi? Lukas 3:23. Nah, itu kepastian atau perkiraan menurut Pak Army of Jesus? Saya bentar. Ustadz Arif, lanjut dulu Ustadz Arif. Bentar, aku tinggal 5 menit dulu ya, bentar. Ustadz Arif nggak ada. Ya, silakan Ustadz Selik. Ustadz Alif, monitor Ustadz Alif. Tahu Gurunda? Ustadz Alif. Ustadz Alif. Ustadz Selik. Ustadz Selik. Ya. Ustadz Selik. Ya, Bang Armi, saya Kristen, Bang. Halo, cek monitor. Jadi kalau tentang kitab kita itu tentu sekarang 2 Timotius 3 15 sampai 17. Itu tentang sudah saya jelaskan. Enggak, tadi apa? Tadi pembahasannya yang mana? Mengenai kitab suci ya? Ya, dari pembahasannya yang diajarkan dibahas sama Pak Ardian ini adalah Lukas 3. Lukas 3:23. Nah, karena di situ ada kata kira-kira, jadi Pak Ardiansa menganggap bahwa kitab Lukas ini bukan firman Tuhan. Seperti itu aja. Kita sebenarnya kembalikan ke awal kalau gitu, Pak Armi. Di Lukas 1 nomor 1-nya, di situ kan Lukas melakukan penyelidikan kepada Theophilus itu ya. Ya, bukan. Theophilus itu yang menerima informasi dari Lukas, hasil dari penyelidikan Lukas. Justru di situ tidak diketahui siapa orang-orang yang diselidiki oleh Lukas, itu nggak tahu salah satu namanya. Nah, cuman sebelum lebih jauh ke tentang kira-kira, penyelidikan Lukas itu kan berdasarkan independen dia, maksudnya bukan berdasarkan wahyu. Namanya juga melakukan sebuah penyelidikan, kan gitu. Lalu intinya? Ya berarti bukan informasi dari Tuhan dong. Seperti itu ya. Wartawan kalau bisa dikatakan wahyu Tuhan juga kalau gitu, ketika dia melakukan penyelidikan. Gimana sih? Orang itu kan menyelidiki, mencari informasi. Yang namanya penerima wahyu langsung dapat dari sang pemberi wahyu. Kalau orang itu menyelidiki, ya berarti informasi yang didapat hasil dari penyelidikan. Ini ilmunya Ustadz Alif, teman-teman. Tak bawa barusan itu. Ilmunya Ustadz Alif ini. Aku dikasih tahu Ustadz Alif ini. Lanjut Ustadz. Oh, bukan. Ya, silakan. Baik, kalau kita kembali kepada kitab 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah ya, memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu kita harus garis bawahi. Nah, sedangkan di dalam kitab Lukas ini terdapat kata-kata itu semua. Mendidik orang dalam kebenaran ada, menyatakan kesalahan ada. Lalu apa yang dipermasalahkan? Apakah ini tidak pantas untuk disebut sebagai wahyu? Apakah ini tidak pantas disebut sebagai firman Tuhan? Kalau kita memflashback dari kitab 2 Jelas di dalam kitab Lukas ini semua mendapatkan hal itu.
Orang mengetahui menyatakan kesalahan ada di kitab Lukas. Orang mengetahui mendidik orang dalam kebenaran ada dari kitab Lukas, dari pengajaran-pengajaran Yesus. Di situ kan. Seperti itu aja Pak Alif dan Pak Ardiansah. Oke. Pengakuan Lukas Anda terima ya? Ya. Hasil dari penyelidikan. Contoh, kita pembuktian, contoh. Hasil dari penyelidikan, dia beritakan, dia serahkan atau dia kepada Theophilus kan gitu ya. Karena dia berikan kepada Theophilus. Contoh nih, hasil dari penyelidikan Lukas. Ketika Yesus berusia kira-kira umur 30 tahun, menurut anggapan orang dia itu anak Yusuf. Nah, pernyataan Lukas di sini kan hasil dari penyelidikan. Makanya dia katakan kira-kira umur 30 tahun dan menurut anggapan orang dia itu anak Yusuf. Kan gitu. Noise, Ustaz Tarif. Pak Arif. Ustaz Tarif. Noise. Ustaz Tarif. Hey. Turunin aja nih hostnya, turunin. Tak teleponin, bentar. Teleponnya. Oh, udah, lanjut Ustaz. Nah, kan Lukas berkata menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Coba, pertanyaan saya, anggapan orang ini wahyu Tuhan atau bukan? Terus? Oh, jawabannya terus. Enggak, silakan terus berbicara. Nanti saya jawab satu persatu. Ya udah, satu-satu kalau gitu. Oke. Seperti saya bilang tadi sama Pak Ardiansah, ya. Kata-kata anggapan orang di situ adalah perkataan manusia karena seperti Pak Arif bilang tadi kan dia sedang melakukan penyelidikan. Nah, tetapi bukan itu yang terpentingnya. Tapi ini yang penting buat kami karena ini yang dibahas. Gimana sih? Ya, itulah makanya saya bilang kalian hanya selalu bisa mencari-cari kesalahan. Karena tidak ditemukan kebenaran. Tidak ditemukan kebenaran seperti apa? Saya sudah bilang tadi di 2 Timotius kebenaran tentang wahyu Tuhan. Iya. Saya bilang tadi 2 Timotius 3:16, firman Allah itu seperti apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Nah, di kitab Lukas itu sendiri Tuhan. Ada nggak? Nah, di kitab Lukas itu terdapat nggak mendidik orang dalam kebenaran? Terdapat. Di kitab Lukas itu orang bisa mengenal dosa tidak? Dari pengajaran-pengajaran Yesus di situ. Terdapat. Ya. Lalu apa? Tapi semua itu hasilnya dari penyelidikan, kan gitu? Hanya karena kata-kata anggapan orang. Bukan hanya. Menyimpulkan. Nah, sebentar. Hanya karena kata-kata ada tulisan di situ anggapan orang, kalian menyimpulkan itu bukan firman Tuhan. Kita harus ingat. Nah, ya udah kalau gitu saya tanya, makanya anggapan orang di situ firman Tuhan atau bukan? Itu perkataan manusia, tetapi bukan di situ fokusnya. Berarti bukan firman Tuhan kan? Ayat sebelum harus dilihat dulu ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, pasal sebelumnya, pasal sesudahnya. Lah, kan tadi sudah kita bahas melakukan penyelidikan gimana sih? Makanya saya bilang harus dilihat dulu dari pasal sebelumnya, ayat itu menjelaskan tentang apa, pasal itu menjelaskan tentang apa. Nah, seperti itu. Kembali lagi. Ayat itu tidak bisa mencomot-comot ayat. Jangan dicomot-comot, dikeruk aja. Nah, di dalam Lukas 3 nomor 23 kan di situ bunyinya ketika Yesus umur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Nah, Lukas menulis surat berdasarkan anggapan orang, kan gitu? Benar nggak? Lalu? Baik. Pertanyaan saya sebenarnya kita sudah paham jawabannya. Apakah anggapan orang ini firman Tuhan? Lalu? Itu yang saya tanyakan dari tadi Ustaz, belum dijawab sama beliau. Berarti kalau Anda imani itu firman Tuhan, berarti Tuhannya anggapan orang. Harus dicari siapa yang beranggapan itu. Lalu? Iya kan? Numbur udah nggak pernah mau parkir. Oke. Ya udah selesai Pak ya, udah. Terus. Shadaqallahul adzim. Udah, yuk bubar teman-teman bubar. Host tutup live-nya host. Udah kelar, udah.
Yuk. Oke, saya jawab ya. Nyerah, Pak. Saya jawab ya. Pelintas depo. Ya sudah. Jawab. Ya sudah. Nah, jadi di sini di kitab Lukas pasal 3 ya, si penulis ingin menjelaskan tentang di ayat selanjutnya dia ingin menjelaskan tentang keturunan-keturunan dari Yesus. Nah, dia menggunakan kata-kata seperti itu memang. Di sini kitab Lukas menggunakan yang didapat dari menulis silsilah Yesus yang didapat dari A. Firman Tuhan, B. Anggapan orang. Dari firman Tuhan, dari berarti salah tulisannya Ustaz, anggapan orang itu. Nah, itu kan memang dia tulisan manusia, tetapi bukan itu fokus kita, Pak. Ya, fokus kita di anggapan orang, Pak. Gimana sih? Kan dari itu udah kita bahas. Anda setuju ya, anggapan orang itu, Anda setuju ya, anggapan orang itu bukan firman Tuhan? Sebentar, fokus pembicaraan kita adalah apakah Alkitab itu adalah firman Allah? Nah itu, makanya kita buktikan. Lukas menulis berdasarkan anggapan orang. Kan itu dari tadi kita bahas. Yang ditulis oleh Lukas berdasarkan anggapan orang itu, apakah Anda imani sebagai firman Tuhan? Apakah Anda imani sebagai firman Tuhan? Bukan, anggapan orang itu bukan. Itu hanya bukan firman Tuhan kan? Tetapi Lukas mendapatkan Tuhan kan? Bukan, tetapi Lukas mendapatkan itu dari Roh Kudus. Oh. Mana lagi? Mana lagi nih perputarannya nih? Ayah Adi masuk aja, Ayah. Boleh silakan. Ini enggak usah aja lanjut. Lanjut Ustaz. Kan tadi kan udah bilang katanya bukan firman Tuhan. Kan gitu. Iya, lalu Lukas melakukan penyelidikan. Orang itu menjelaskan. Orang mana? Iya. Saya ikuti saja permainan Anda. Sampai mana? Kok permainan? Ini bukan permainan, ini perdiskusian yang membahas firman Tuhan, Pak. Iya, maksudnya firman Tuhan, Pak. Lanjut. Ya, jadi kesimpulannya anggapan orang ini bukan itu adalah omongan anggapan orang itu perkataan dari orang itu, dari manusia yang berdosa. Oke? Tetapi harus kita tahu Lukas itu mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus. Nah, jadi itu tidak perlu menurut saya tidak perlu diperpanjang begitu loh. Ini gimana ceritanya ini? Aduh, itu Roh Kudus ngapain nyuruh Lukas melakukan penyelidikan berdasarkan anggapan orang? Kenapa nggak dia kasih kabar kepada Lukas tanpa melakukan penyelidikan? Ini jadi lucu. Jangan-jangan Roh Kudusnya juga nggak tahu lagi. Karena fokusnya bukan tentang anggapan orang, Pak. Nah, fokusnya adalah pemberitaan tentang siapa itu Yesus. Ya. Itu karena sudah dalam masuk ranah iman Anda. Salah seperti itu. Bukan karena masuk ke ranah iman saya. Salah. Itu kita lagi bahas fokus di situ. Oke. Jadi ada orang gini ya Pak ya, kita coba kronologisnya begini ya. Jadi ada orang beranggapan kan gitu ya, bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf kan gitu. Gitu ya. Nah, orang yang beranggapan ini didengar oleh Lukas, lalu dibukukan, dijadikan kitab suci. Gitu. Betul. Astagfirullahaladzim. Betul. Ya Allah, Gusti. Tetapi Lukas mendapatkan. Nah, tetapi Lukas sekarang kita buktikan penulisan itu dari karya Roh Kudus. Itu yang harus digarisbawahi, Pak. Jadi ibarat acara insert, Lukas acara mendapatkan informasi itu. Acara kusip. Oke. Sekarang kita buktikan. Pemahaman Anda itu bentar. Saya akan jawab. Ini terlalu simpel buat saya. Makanya Pak dari tadi udah cepat maju. Terlalu simpel. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk firman-Nya.
Nah, sebentar. Kalau saya sedang berbicara, tolong jangan dipotong dulu. Saya takut lupa. Ya, saya mengokekan, Pak. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan firman-Nya. Nah, itu makanya saya bilang Lukas mendapatkan informasi itu dari karya Roh Kudus, dari hasil pemikiran Roh Kudus. Dia menuliskan kitab Lukas, membukukan kitab Lukas ini bukan karena hasil kekuatannya sendiri. Itulah kenapa kami meyakini bahwa kitab Lukas ini adalah sebagai masuk dalam kanonisasi. Oke. Nah sekarang Pak, karena sekarang pertanyaannya, ya. Ini kayaknya gelap ya. Oke. Oh gelap. Nah sekarang pertanyaannya Pak, berdasarkan anggapan orang bahwa Yesus itu anak Yusuf, itu benar atau salah? Benar. Benar. Oh jadi memang Yesus dari anak Yusuf. Oh. Berarti ternyata selama ini orang-orang Kristen banyak salah paham. Karena sering dikatakan Yesus itu nggak punya bapak. Ternyata dia punya bapak, namanya Yusuf. Itu secara pemikiran Anda, Pak. Loh, orang Anda tadi yang jawab. Anda tadi yang jawab. Katanya itu benar. Yusuf itu bapaknya Yesus. Memang betul, yes. Yang tetapi tidak perlu tidak harus gimana cara ngomongnya? Yesus itu adalah manusia 100%. Betul, dia manusia 100%. Dan dia Allah 100%. Itu tidak bisa dipisahkan. Yang manusia 100% siapa bapaknya? Yusuf. Berarti Yesus itu punya bapak namanya Yusuf, kan gitu ya? Secara manusia ya, secara manusia 100%. Nah, iya kan kita lagi ngomongin manusia yang bernama Yesus. Berarti anggapan orang tadi benar ya? Anggapan orang tadi benar ya? Betul. Mestinya kalau anggapan orang tadi benar, jangan dibilang anggapan orang lagi. Karena Lukas tidak hidup pada saat itu, dia tidak mengikuti Yesus pada saat itu. Kabarkan dong, katanya dapat informasi juga bahwa itu bukan anggapan orang, langsung aja inilah silsilah Yesus. Dia itu anaknya Yusuf. Jangan menurut anggapan orang. Lanjut. Nah iya kan. Nah juga teman-teman Kristen yang selama ini tidak percaya kalau Yesus punya bapak, malah sore ini terbantahkan. Gitu. Kalau dia itu ternyata punya bapak, namanya Yusuf. Gitu. Ternyata anggapan orang yang tadi itu benar. Iya, secara kemanusiaan bapaknya Yesus itu adalah Yusuf, betul. Lah iya. Sekali. Lah iya, Yesus kan manusia. Saya tidak membatahin itu. Iya. Yesus manusia. 100%. Punya bapak namanya Yusuf. Betul. Ya sudah, selesai. Berarti anggapan orang tadi benar kan? Iya, betul. Ya sudah. Anggapan orang tadi benar. Nah, ya intinya kitab Anda berdasarkan anggapan orang, dan anggapan orang itu benar kalau Yesus itu punya ayah namanya Yusuf. Nah, intinya Pak. Lah, itu barusan. Intinya dari pembahasan saya sama Pak Ardiansa, kita sedang membahas apakah Alkitab orang Kristen ini firman Allah atau bukan. Lah, itu makanya saya tanya intinya. Berarti Anda beranggapan bahwa Alkitab ini bukan firman Allah, seperti itu kan? Lah itu tadi anggapan orang, Pak. Udah selesai itu. Gimana sih? Enggak, langsung jawab intinya saja, Pak. Berarti intinya kitabnya isinya itu anggapan orang. Hanya bukan karena firman satu Tuhan. Ayat itu saja, Pak. Hanya karena satu ayat itu saja Anda beranggapan langsung Alkitab kami bukan firman Tuhan. Lah terus dari mana? Salah besar. Nanti kalau saya bawa Al-Quran Anda kaget, Pak. Lukas 1. Betul. Lukas 1. Kalau saya bawa Al-Quran nanti Anda kaget. Jangan dibantah perkataan saya, jangan dialihkan. Loh. Kalau saya bawa Al-Quran nanti Anda kaget. Oh, Bapak ahli Al-Quran, Pak? Kalau saya bawa Al-Quran nanti Anda kaget, Pak. Enggak, Bapak ahli Al-Quran. Sekarang ini Anda dari tadi bertanya. Sekarang bolehkah saya bertanya? Enggak, Bapak ahli Al-Quran. Sekarang bolehkah saya bertanya, Pak? Jawab saja. Boleh bertanya. Oke, saya bertanya ya. Enggak, sebentar dulu sebelum bertanya. Enggak ada masalah buat saya. Enggak. Tadi kan Lukas 1 nomor 1, Lukas melakukan sebuah penyelidikan.
Setelah melakukan sebuah penyelidikan, lalu dibukukan, diberikan kepada Theophilus, kan gitu. Oke. Nah, artinya kitab Lukas berdasarkan penyelidikan. Pembuktiannya tadi contoh ketika membahas tentang silsilah berdasarkan anggapan orang. Oke, sudah ya. Kan gitu. Sekarang saya boleh bertanya. Sekarang gantian nih saya bertanya tentang kitab Anda nih, Pak. Ya, boleh. Kesimpulannya, kitab Anda Lukas berdasarkan penyelidikan dan berdasarkan anggapan orang. Oke. Sudah? Benar itu ya, benar ya. Intinya adalah Alkitab saya tetap adalah firman Tuhan. Ya, Anda sendiri aja ragu. Ya Allah, mau jawab kayak gini aja, Pak. Perlu berapa menit sih? Lah, tadi udah kita sampaikan. Anda setujui. Gimana sih Bapak ini? Sudah, gantian dong, Pak. Jangan Anda terus dong. Nah, iya, kita konklusinya dong. Oke, kalau kesimpulan dari pembahasannya. Sekarang saya bertanya. Anda sudah setuju Lukas melakukan penyelidikan, lalu dibukukan, kan gitu? Betul. Nah, itu hasil dari sebuah penyelidikan. Ada orang yang diselidiki, dikumpulkan informasinya, lalu dibukukan, kan gitu? Betul. Ya, artinya kitab Anda, contohnya kitab Lukas, itu hasil dari sebuah penyelidikan dan berdasarkan anggapan orang. Betul. Tetapi harus diketahui. Seperti saya bilang, Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk menyatakan firman-Nya. Itu tidak bisa dibantah, kan? Loh, itu kan jadi Tuhan berfirman kepada siapa? Enggak, kalau gitu saya tanya, Tuhan berfirman-Nya kepada siapa? Enggak, sebentar, jawab saja dulu. Tuhan bisa menyatakan firman-Nya melalui siapa saja. Betul atau tidak? Ya, berarti bukan lewat Lukas, kan? Jawab dulu, Pak. Iya, bisa kepada siapa saja, bisa. Ya sudah, kalau sesuai dengan yang diutusnya, kan gitu. Iya, ya sudah. Berarti Lukas menyelidik. Berarti yang Lukas itu bukan firman Tuhan. Oh, salah. Lah, kan tadi Anda bilang Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada siapa saja, kan gitu. Tentu yang dipilih oleh Tuhan, kan gitu. Oke, sekarang tetapi bukan lewat Lukas. Karena Lukas itu hanya melakukan penyelidikan. Oke, sekarang begini saja. Kalau kita bahas tentang Lukas 3 ayat 23 ini terus-terusan, tidak Lukas 1 barusan saya bilang. Enggak, tidak akan ada habisnya, Pak. Karena apa? Pemahaman kita sudah berbeda. Oke? Kita selesaikan di sini, sekarang gantian saya bertanya. Bagaimana? Setuju? Oh, tadi kesimpulannya apa? Enggak, sekarang saya gantian bertanya, setuju atau tidak? Iya, sebelum Anda bertanya, kesimpulannya apa yang tadi? Anda setuju berdasarkan penyelidikan? Kesimpulannya adalah saya bilang, pemahaman kita sudah berbeda. Pemahaman Anda seperti itu dan pemahaman itu mah kita udah ketahui sebelum diskusi, memang kita berbeda pemahaman. Iya, jadi tidak akan ada titik temunya. Lah, kan kita memang berbeda. Tapi fakta kebenaran berdasarkan tertulis harus Anda akui. Faktanya adalah Alkitab, kitab Lukas ini secara khusus firman Tuhan, tetapi Lukas mengaku melakukan penyelidikan, bukan firman Tuhan. Betul. Tetapi jangan dibantah kalau gitu. Tetapi dia mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus, itu tidak bisa dipatahkan. Terus kalau inspirasi dari Roh Kudus, ngapain dia menyelidiki? Dia seorang dokter, Pak. Itu kan Anda kan ngarang itu. Dapat inspirasi dari Roh Kudus kan ngarang. Kalau ngarang, coba kau baca aja Lukas 1 dari 1 sampai 3. Dia berinisiatif melakukan penyelidikan lalu dibukukan. Betul. Itu kan kata Lukas pengakuannya. Penyelidikan. Kalau Lukas melakukan penyelidikan, makanya saya bilang Tuhan bisa memakai siapa saja. Nah, makanya memakai siapa saja maksudnya memakai siapa? Orang yang ditanyakan oleh Lukas itu dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenarannya. Oh, jadi maksud Anda yang menerima firman Tuhan itu adalah orang yang diselidiki oleh Lukas? Gitu maksud Anda? Anda terus Anda berputar-putar kan Anda sendiri yang bilang orang yang diselidiki oleh Lukas itu yang menerima firman Tuhan, kan gitu?
orang yang ditanyakan oleh Lukas. Orang itu yang menerima firman. Dia bukan menerima firman, tetapi dia juga mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus. Itu makanya kitab Lukas ini diinspirasikan oleh Roh Siapa? Kudus. Siapa yang mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus yang diselidiki oleh Lukas itu siapa? Ya mereka yang dipakai lah. Ya siapa coba? Ya. Kan di situ Anda ngarang, baik Pak. Lukas, baik Lukas. Enggak, Lukas itu melakukan penyelidikan. Sebutkan satu nama yang diselidiki oleh Lukas. Dengar dulu. Yang orang diselidiki oleh Lukas itu menerima wahyu katanya. Orang yang ditanyakan oleh Lukas itu kebetulan saja mungkin dia hidup di zaman Yesus, makanya dia memberitakan informasi itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, main perkiraan, sekarang main kebetulan. Dia kan melakukan penyelidikan. Lukas tidak. Nah, siapa yang diselidiki itu, yang Anda yakini dia menerima wahyu itu siapa? Begini Pak ya, begini nih. Lukas seperti kan Anda dari tadi ngarang. Kalau saya berbicara jangan dipotong. Ini namanya bukan diskusi. Kalau saya sedang berbicara dipotong terus. Oh, jadi ini namanya bukan diskusi. Sebentar. Terus? Kalau saya sedang berbicara tolong jangan dipotong. Iya, nggak dipotong. Anda kan tadi menjelaskan Lukas melakukan penyelidikan. Saya setuju. Iya, betul. Nah, betul. Karena kenapa? Lukas tidak hidup bersama-sama dengan Yesus. Betul. Nah, Oke, paham sampai di situ? Betul. Nah, jadi Lukas bertanya, mungkin dia bertanya dengan orang yang bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus melakukan pelayanan. Siapa yang ditanyai itu orangnya yang Anda yakini dia menerima wahyu sehingga Lukas selidiki? Bukan masalah menerima kan Anda wahyu, tadi yang Pak. bilang. Sebentar, aduh, ini namanya bukan diskusi, Pak. Kalau saya sedang berbicara jangan dipotong-potong terus. Saya belum selesai. Saya nggak motong, saya lagi ngobrol. Nah, begini. Kan saya jadi lupa, makanya saya Lukas melakukan penyelidikan, betul? Ya. Nah, orang yang diselidiki itu menerima wahyu. Bukan menerima wahyu. Kan Anda tadi yang bilang. Loh. Kapan saya bilang orang yang diselidiki itu menerima wahyu? Anda tadi yang bilang Roh Kudus memakai orang. Kan gitu tadi. Makanya menyampaikan wahyunya kepada siapa saja. Anda tadi yang bilang kalau Lukas itu menyelidiki. Roh Kudus sebentar. Roh Kudus memakai Lukas. Dia menyampaikan kepada Lukas. Bisa saja kalau saya ngomong secara langsung nih, misalkan saya Roh Kudus. Ya, kamu bertanya sama si A. Nah, si A ini hidup pada saat Yesus sedang pelayanan. Kan bisa. Siapa yang ditanya? Yang disuruh oleh Roh Kudus itu siapa? Lukas. Iya, Roh Kudus nyuruh siapa? Roh Kudus nyuruh Lukas untuk bertanya sama si A. Yang ditanya oleh Lukas itu siapa atas perintah Roh Kudus itu? Tidak dituliskan di Alkitab. Loh, kok malah jadi dibikin ambigu? Kalau begitu, di mana di situ kata Lukas? Oke, enggak, kalau begitu, kalau tidak dituliskan, Lukas 1 nomor 1, ada enggak Lukas mengaku diperintah oleh Roh Kudus untuk bertanya kepada orang? Ada enggak? Aduh, Pak. Kan Anda barusan ngarang katanya tidak dituliskan, jangan ditanya. Ya kalau begitu, ketika Anda menarasikan Lukas melakukan penyelidikan atas perintah Roh Kudus, di Lukas 1 itu nggak ada. Berarti Anda juga lagi ngarang. Kan gitu. Baca dong Pak, 2 Timotius 3:16. Masa kan Timotius itu bukan kitab Lukas. Bung. Apakah saya sedang mengajarkan anak SD ini? Bukan Pak, bukan anak SD. 2 Timotius 3:16 itu apa Pak? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Kitab Lukas ini diilhamkan oleh Allah. Lah, pengakuan penyelidikan itu ilham atau bukan? Makanya saya bilang tadi, ya. Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Siapa yang dipakai di situ? Ya, penulis sendiri kitab Lukas. Di mana dia mengaku atas ilham dari Tuhan? Apakah harus ditulis, Pak? Lah, kan Anda ngarang berarti. Kok ngarang? Saya baca lagi ya, Lukas 1 ya. Nih, saya baca nih. Biar kita tidak dibilang ngarang, oke?
Oke, kita buka Lukas 1 nomor 1. Gantian, sebentar Pak, sebentar. Kalau cara Anda seperti itu terus, saya tidak bisa bertanya-tanya tentang Quran Anda yang Anda anggap itu kitab suci. Ya, karena Anda ngarang. Sekarang salah sendiri. Salah sendiri, Anda ngarang. Sehingga karangan Anda itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak akan pernah tuntas. Coba Anda ikuti apa yang tertulis yang disampaikan oleh Lukas. Selesai pembahasan. Di situ katakan nih, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita, kan gitu, tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ini juga tidak dikatakan yang menerima wahyu. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Yang ngambil keputusan membukukan di situ siapa? Lukas. Ada nggak dia katakan berdasarkan firman Tuhan? Berdasarkan wahyu dari Tuhan? Aduh, ini saya terlalu dangkal sekali pemikiran. Loh, kok jadi dangkal? Pertanyaan saya sederhana itu. Ada nggak dia melakukan keputusan membukukan sebuah buku yang dinamai buku Lukas? Dia mengaku di situ pembukuannya berdasarkan perintah dari Tuhan. Kalau begitu, ada nggak pengakuannya di situ? Kalau begitu, pertanyaan Anda, kenapa Anda tidak sekalian aja bahas Markus? Markus juga tidak ada tulisan di situ, Pak. Ya udah, selesai kan? Bukan firman Tuhan? Udah, tutup komalnya, kataku Pak Arif. Ngapain kita bahas panjang lebar? Aduh. Selesai, ngabisin waktu doang. Oke, gantian saya bertanya ya. Boleh? Ya, simpulkan dulu keputusannya. Tidak adil kalau seperti itu. Loh, ya biar adil dong. Jadi kita ngobrol mau dibikin ngambang aja gitu. Di situ berdasarkan pengakuan Lukas bahwa dia ngambil keputusan hasil dari penyelidikan lalu dibukukan. Oke? Ini, ambil. Pakai casannya nggak? Astagfirullahaladzim. Ya, udah selesai. Kalau Anda akui pemikiran anak SD itu, Pak. Itu pemikiran anak SD seperti itu. Oh, kalau gitu berarti Lukas ketika menulis dia waktu itu masih SD, Pak. Karena dia menulisnya begitu. Oke, gantian saya bertanya ya. Ya, simpulkan dulu sebelum bertanya, ya, biar selesai. Simpulkan juga, kalau kesimpulan saya tidak bisa Anda terima, percuma. Loh, berdasarkan data, bukan berdasarkan karangan, asumsi. Ini karangan, ini penyelidikan. Lalu ada karang lagi, ya makin repot jadinya. Nggak akan kelar-kelar ya, pembahasan. Kesimpulannya adalah, ya, Lukas 1 dari 1 sampai 4. Tidak perlu kitab Lukas. Tidak bisa seperti itu, Pak. Kitab Lukas secara keseluruhan. Kok tidak perlu? Jadi nggak penting tuh Lukas nulis kayak gitu? Bikin prolog seperti itu? Tidak perlu. Bukan tidak perlu. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa Anda tidak batasi bisa seperti kitab itu. Lukas 1 4. Ya, Anda membatasi kitab Lukas 1 sampai 4. Coba Anda akui, apa maksud Lukas menulis itu tuh apa maksudnya coba? Maksudnya itu adalah sebagai permulaan, Pak, ya. Di mana-mana sebuah buku. Gini, bisa nggak, Bang? Saya sampaikan begini. Dengar, Anda bisa nggak? Skripsi kan? Bisa nggak? Saya sampaikan begini. Bisa nggak saya sampaikan begini? Maksud Lukas menulis prolog seperti itu. Ya, nggak, dengerin dulu. Biar sederhana. Biar sederhana kita sampaikan. Biar sederhana kita sampaikan. Aduh, astagfirullahaladzim. Biar sederhana kita sampaikan, jangan dibawa kemana-mana. Biar sederhana kita. Enggak, saya tanya deh, maksud Lukas itu apa dari Lukas 1 sampai 4? Silakan Anda jawab. Saya tanya deh. Oke. Anda pernah menyusun skripsi kan? Kalau Anda pernah kuliah, ya. Bagaimana Anda menyusun skripsi itu? Atau tidak usah skripsi lah. Anda pernah membeli sebuah buku kan? Bagaimana sebuah buku itu ada kata-kata pendahuluan. Nah, karena Lukas itu seorang dokter, ya,
Ya, itu sudah pantas dia menuliskan seperti itu. Itu hanyalah pendahuluan. Intinya kitab Lukas ini menceritakan tentang Yesus. Nah, sebagai pendahuluannya, dia ingin menjelaskan terlebih dahulu silsilah Yesus, secara latar belakang budaya, semuanya harus dijelaskan. Tetapi intinya bukan hanya kitab 1-4 itu yang seperti Anda bahas. Intinya itu dia ingin menjelaskan tentang Yesus. Siapa itu Yesus, bagaimana cara dia hidup, bagaimana dia melayani, bagaimana dia menanti mati, itu intinya. Jadi Anda hanya jangan bernarasi kitab 1-4. Nah, tidak bisa. Ya, berdasarkan yang disampaikan oleh Lukas dari 1-4, apa yang dipahami oleh Anda? Itu pendahuluan. Saya tahu itu pendahuluan. Jadi poinnya apa di situ? Ya sudah kalau sudah tahu. Berarti dia melakukan penyelidikan, betul? Iya, itu sebagai pendahuluannya. Iya, ya itulah pendahuluan agar dipahami oleh si pembaca bahwa Lukas menulis sebuah buku berdasarkan sebuah penyelidikan. Betul, berdasarkan sebuah penyelidikan. Iya, itu dari tadi kita. Iya, memang sebenarnya atas keputusannya sendiri dia bukukan, diberikannya kepada Theophilus. Jadi bukan berdasarkan firman Tuhan. Itu menurut Anda. Lah terus kata Lukas di sini bilang menurut firman Tuhan atau bukan? Ayo. Kok jadi menurut Anda lagi? Maaf Pak Alif ya. Saya maafkan. Sebentar. Ini saya mohon maaf. Ya. Saya maafkan Pak. Anda bukan level saya. Ya. Anda membawa Anda sedang ingin menjebak saya melalui kata-kata Anda. Kok jadi menjebak sih? Kalau Anda bukan level saya, nggak apa-apa, saya terima. Alhamdulillah Anda sudah sadar. Udah. Iya. Makanya saya dari tadi ini nunggu anak murid saya Juma dari tadi tidak bisa ngomong dia. Oke, gantian boleh saya bertanya, Pak? Kayak gini. Lo simpulkan dulu sebelum bertanya. Dari tadi kalau Anda tidak mau berbelit, kelar kita pembahasan ini. Iya. Sebentar, ya. Kesimpulannya adalah ya, Lukas memang betul. Saya setuju dengan perkataan Anda. Dia melakukan penyelidikan yang akhirnya dibukukan. Nah, itu saya setuju. Memang seperti itu adanya. Nah, berarti berdasarkan informasi dari orang kan? Apapun itu. Loh, kok apapun itu berdasarkan data? Iya, betul. Dia menyelidiki orang yang mendengar sebuah informasi lalu diselidiki oleh Lukas lalu dibukukan, kan gitu? Iya, betul. Ya sudah, kelar. Ya sudah, boleh saya bertanya? Berarti informasi dari orang-orang yang beredar, bukan firman Tuhan. Boleh saya bertanya, Pak? Ya itu simpulkan dulu, Pak, sebelum bertanya. Ya itu saya sudah simpulkan itu, betul itu. Ya, oke. Berarti bukan firman Tuhan ya, hasil penyelidikan. Boleh saya bertanya? Boleh dari informasi yang beredar, kan gitu? Tetap firman Tuhan buat saya. inilah yang nggak maju-maju jadinya. Iya. Anda itu sudah setuju, datanya ada, tertulis, tapi Anda sendiri nggak mau jujur. Sekarang saja intinya, Pak. Intinya saja, saya boleh bertanya atau tidak? Kalau tidak, biar saya tutup ini. Karena ini dari tadi hanya saya terus yang ditanya-tanya, Ini bukan diskusi namanya. Saya sudah perbolehkan dari tadi. Saya tadi dari tadi sudah sampaikan. Tapi simpulkan dulu dari pembahasan, jangan melawan atau mendobrak sesuatu yang sudah tertulis. Itu namanya kita menyimpulkan sebuah berita bohong. Itu loh dari tadi. Anda sudah setuju Lukas melakukan penyelidikan, bukan dia mencari informasi lalu dibukukan. Tapi Anda simpulkan mengatakan itu firman Tuhan, kan gak nyambung. Tema pembahasan saya sama Pak Ardiansa, ya, kitab mana yang pantas disebut sebagai firman Tuhan. Nah, ini makanya kita bahas dari tadi. Iya betul. Apakah saya tidak bisa bertanya tentang kitab Anda?
Boleh, tidak ada yang salah Ya buat sudah. saya. Ya sudah, Nah, sekarang saya bertanya. yang sudah kita bahas, kesimpulannya kita buat wartawan, oke? Halo, selamat sore host. Belum kesimpulan. Yang dibahas adalah kitab mana yang pantas disebut Berdasarkan Lukas 1 nomor 1. Ya, saya juga dengar. Berdasarkan Lukas 1 nomor 1 sampai 4 itu kitab hasil dari sebuah penyelidikan. Kan itu aja dari tadi. Tapi Anda selalu mengatakan itu firman Tuhan. Itulah yang membuat berbelit-belit nggak kelar-kelar dari tadi obrolannya.